Shalom, selamat pagi, siang, sore bagi Bu dosen yang menonton vlog saya pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Reinhard Boas Berma dengan NIM 214050101. Baik, pada kesempatan kali ini vlog saya itu mengenai peralihan hak atas suatu tanah. Banyak hal mengenai peralihan yang dimana kita mengetahui dulu awal itu mengenai pemindahan hak atau peralihan hak itu dua hal yang berbeda. Dan yang sama itu adalah sama-sama sebuah perbuatan hukum. Yang dimana mengenai peralihan yang dilakukan itu ada dua, yang dimana peralihan hak di hadapan PPAT dan di luar PPAT. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wakaf. Baik, jadi kalau misal kita mendengar kalimat wakaf, itu selalu berkaitan dengan syariah atau berkaitan dengan agama Islam dan berkaitan pastinya tentang tanah. Tapi kita akan lebih lanjut, kita melihat bagaimana regulasi dalam sebuah wakaf di dalam hukum Indonesia. Jadi mengenai wakaf sendiri, itu ada peraturan perundang-undangannya di Indonesia, yaitu mengenai peraturan tentang wakaf yaitu dalam perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, di mana undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2004, yang pada awalnya undang-undang ini memiliki tujuan awal, yaitu yang pastinya untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional. Mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini mengenai regulasi tentang wakaf, bagaimana pengaturan tentang wakaf, yang bagaimana pengaturan wakaf menganut sistem syariah pastinya, dan dimana juga semua peraturan perundang-undangan yang tertulis atau yang mengatur tentang wakaf selama tidak bertentangan atau tidak bertentangan dengan undang-undang lain tidak akan diganti dan masih akan tetap berlaku, dan jika ada peraturan yang baru pastinya akan diperbarui lagi. Baik, mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu di bagian konsideran pada bagian konsideras menyatakan beberapa alasan dibentuknya undang-undang wakaf ini pada butir A, yaitu bahwa lembaga wakaf sebagai peranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada butir B, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam bagian konsideransi ini kita bisa melihat bagaimana sebuah lembaga, ternyata wakaf itu adalah menjadi salah satu bagian sebuah lembaga yang dimana memiliki fungsi untuk mengatur, untuk bagaimana kita mengelola sebuah wakaf untuk kepentingan, salah satu untuk kepentingan ibadah, kemudian untuk memajukan kesejahteraan umum. Baik, di sini saya mengambil sebuah riset, belum tentu riset juga sih ini, bagian saya menelaah mengenai wakaf, yaitu definisi wakaf ini saya mengambil dari suatu kajian, yaitu definisi wakaf menurut undang-undang sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan definisi dari wakaf menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Baik, definisi wakaf sendiri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 1, yang dimana dalam pasal 1 menyatakan wakaf ialah suatu perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyatukan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan menurut syariah. Yang dimana tadi dalam penerangan pertama, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyatukan sebagian harta benda. Di sini ada kata yang mungkin tidak umum dalam kehidupan mengenai wakif. Ya, wakif sendiri juga diatur dalam ayat 2 di pasal ini. Wakif adalah seorang pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, atau bisa kita sebutkan ialah orang yang memberikan harta benda miliknya. Baik, kemudian saya juga melihat dalam sebuah jurnal yang dimana ada terlihat dalam KHI dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang dimana menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari bendanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Jadi antara dua pengertian atau definisi ini saya bisa
melihat ada kesamaan, yaitu ialah wakaf ini adalah sama-sama perbuatan hukum yang dimana ditarik dari sudutnya, yaitu dari sudut syariah atau dari sudut ajaran agama Islam. Baik, mengenai wakaf, sebelum kita lebih jauh, saya mengambil dasar hukum wakaf ini, dan juga kita bisa melihat ternyata wakaf ini tidak hanya diatur dalam satu undang-undang saja. Ternyata ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai wakaf. Yang pertama, itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pastinya anak hukum sudah tahu dong undang-undang ini apa, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria atau yang kita singkat UPA. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 mengenai tata cara perwakafan tanah milik. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu perincian terhadap peraturan yang di atas tadi saya sebutkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997. Yang keempat, ada Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN Nasional Nomor 41 Tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf. Yang kelima, ada Badan Pertanahan Nasional Nomor 360/1/2782, yaitu tentang pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf. Yang keenam, ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yang dimana kompilasi hukum Islam sendiri banyak sekali mengatur bagaimana peraturan itu, mulai dari bagaimana perkawinan, bagaimana mengenai waris, mengenai wakaf, yang pada intinya dalam kompilasi hukum Islam ini ialah memuat suatu regulasi atau perundang-undangan juga untuk mengatur syariat Islam. Kemudian yang ketujuh, ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pastinya tentang wakaf yang akan kita bicarakan. Dan yang terakhir, ada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, yang dimana tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi di poin 7 dan 6 itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu mengenai wakaf, dan yang terakhir Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, yang dimana Peraturan Perundang-undangan Nomor 42 Tahun 2006 ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Baik, selanjutnya mengenai Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. Ini saya bahas, yaitu undang-undang ini disahkan pada tanggal 15 Desember 2006, yang dimana undang-undang ini sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ada hal-hal yang dimuat dalam undang-undang tentang wakaf dan pelaksanaannya, yang dimana saya di sini mengambil Undang-Undang Wakaf itu ada beberapa aturan, ada beberapa pasal yang menjadi poin yang akan saya terangkan dalam vlog ini. Itu dari pasal 14, pasal 21, pasal 31, pasal 39, pasal 41, pasal 46, pasal 66, dan pasal 68. Terdapat 8 pasal yang akan saya bahas di sini mengenai wakaf. Jadi dalam 8 pasal yang saya sebutkan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimana pertama, pasal 14 itu pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai nazir wakaf, yang dimana nazir wakaf ini adalah yang diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Definisinya ialah nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Jadi jika kita tarik dari atas, tadi ada pengertian mengenai wakif, yang dimana wakif adalah orang yang memberikan harta benda miliknya. Nah, dia memberikan kepada siapa? Nah, di undang-undang ini menjelaskan mengenai nazir wakaf, yaitu nazir adalah orang yang menerima harta benda dari wakif, dan nazir ini berhak untuk mengelola dan mengembangkan sesuai peruntukannya. Jadi hubungan antara wakif dan nazir di sini adalah hubungannya sangat erat, ya. Kemudian dalam pasal 14 sendiri, nazir ini harus terdaftar pada Menteri
dan pada Badan Wakaf Indonesia. Jadi nazir ini ternyata tidak hanya sembarangan saja, ternyata diatur dalam hukum, yaitu seorang nazir juga harus terdaftar dalam Kementerian Agama dan pada BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya ada dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pasal 21 ini tentang akta ikrar wakaf, yang dimana ada dua ketentuan di sini yang diatur dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006, yang dimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 itu menjelaskan ada dua. Yang pertama itu ikrar wakaf. Nah, di sini ikrar wakaf itu adalah sebuah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan baik secara lisan maupun tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Jadi ikrar wakaf ini adalah pernyataan seorang wakif kepada nazirnya, baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian ada akta ikrar wakaf, yaitu bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Jadi pertama itu dari ikrar wakaf, yang dimana wakif memberikan pernyataan baik lisan ataupun tulisan kepada nazir yang kemudian menjadi sebuah akta ikrar wakaf, ya, dimana ini adalah suatu bukti yang kuat, bukti yang nyata bagaimana pernyataan seorang wakif kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya dan dikelola sesuai dengan peruntukannya, tidak melanggar undang-undang yang ada dan dituangkan dalam bentuk akta pastinya. Oke, jadi selanjutnya itu mengenai akta ikrar wakaf ini juga memuat beberapa ketentuan, bukan ketentuan sih, ada bagaimana akta ikrar wakaf ini gambarannya. Di sini akta ikrar wakaf itu memuat pertama ada nama atau identitas dari nazir, kemudian ada nama atau identitas dari seorang wakif, kemudian ada data dan keterangan harta benda wakafnya. Jadi yang ketiga ini bagaimana bentuk datanya atau keterangan harta benda yang akan diwakafkan. Kemudian ada peruntukan harta benda wakaf. Bagaimana peruntukannya? Apakah ini untuk suatu tanah ataukah untuk suatu bentuk apa? Kita tidak tahu. Jadi untuk itu maka dibuat akta ikrarnya. Kemudian ada jangka waktu wakaf. Ternyata wakaf sendiri memiliki jangka waktunya. Ada yang selama-lamanya, ada juga jangka waktunya, yaitu di mana dalam jangka waktu wakaf ini dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan nomor 42 tahun 2006, yang dimana undang-undang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang di pasal 18 ayat 1 ini menjelaskan wakaf tidak bergerak berupa tanah hak dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali hak atas tanah di dalam pasal 17 ayat 1. Di sini jika kita melihat ada wakaf tidak bergerak berupa tanah. Jadi selama ini yang ada di benak kita, wakaf itu hanya berkaitan dengan tanah. Tentu tidak. Berkaitan banyak hal. Wakaf itu tidak hanya tentang tanah, bisa berupa yang lainnya, ada yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Jadi akan kita lebih dalam telah mengenai wakaf ini. Selanjutnya kita bisa melihat pasal 31 di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimana pasal 31 ini menerangkan wakaf benda bergerak berupa uang. Nah, ini dia tadi yang kita sebutkan, wakaf itu tidak hanya berupa tanah tetapi ada bentuk lainnya, yang dimana wakaf benda bergerak berupa uang, yang dimana diatur pelaksanaannya itu di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 di pasal 22 sampai dengan pasal 27, yang dimana wakaf benda bergerak berupa uang itu ada 3. Yang pertama pastinya mata uang rupiah, yang kedua ada uang dalam bentuk mata uang asing, yang ketiga ada wakif yang mewakafkan uangnya. Jadi mengenai wakaf benda bergerak berupa uang itu yang pastinya mata uang rupiah. Jika uang dalam bentuk mata uang asing itu harus dikonversi ke mata uang rupiah, karena wakaf itu berlaku di Indonesia dan bentuk uangnya itu harus dalam bentuk rupiah. Kemudian untuk wakif yang mewakafkan uangnya, nah di sini ada terdapat regulasi yang bisa kita lihat, persyaratan-persyaratan tentang wakif yang mewakafkan uangnya. Itu pertama, wakif harus hadir di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau yang bisa disingkat LKS PWU
untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Jadi wakif ini harus hadir di lembaga LKS PWU untuk menyatakan kehendak atas uang wakafnya. Jika wakif berhalangan, dia bisa mengambil wakil ya atau kuasanya kepada orang yang lain. Kemudian menjelaskan kepemilikan dan asal-usul yang akan diwakafkannya. Jadi wakif ini menjelaskan dari mana sih asal-usul uang yang akan dia wakafkan ini. Jadi untuk meminimalisir uang ini adalah uang haram ataupun uang yang bukan pada peruntukannya. Jadi harus dijelaskan bagaimana kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Kemudian yang terakhir ada mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akte ikrar wakaf. Jadi wakif ini harus menyatakan formulir pernyataan kehendak wakafnya. Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang dimana undang-undang ini sebenarnya ada 3 ketentuan mengenai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, mengenai tata cara pendaftarannya dan bagaimana pengumuman harta benda wakaf tersebut, yang dimana dalam peraturan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 itu mengenai pejabat pembuat akta ikrar wakaf diatur dalam pasal 37 yang biasa disingkat PPAIW, yang dimana ada 3 ketentuan. Yang pertama, untuk harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, yaitu pengaturannya mengenai kepala KUA atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Jadi yang berwenang ialah kepala KUA atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Kedua, untuk harta wakaf benda bergerak selain uang, itu kepala KUA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri yang berwenang. Yang ketiga, untuk harta benda wakaf bergerak berupa uang, yang berwenang ialah pejabat LKS PWU ditunjuk oleh menteri. Kemudian, mengenai tata cara pendaftaran tertuang dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006. Dalam harta benda wakaf tidak bergerak itu poin yang sangat krusial di sini adalah membuat suatu pernyataan bahwa tanah tersebut sedang tidak dalam sengketa ataupun perkara atau sitaan atau tidak sedang dijaminkan. Bagaimana jika seseorang mewakafkan tanahnya tetapi dalam kondisi sedang dalam sengketa ataupun perkara? Pastinya akan menimbulkan suatu masalah hukum yang lebih berat atau lebih besar lagi pastinya. Selanjutnya, tata cara pendaftaran harta benda wakaf yang tidak bergerak. Yang pertama, terhadap tanah yang berstatus hak milik atau HM didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Jadi, mengenai tanah wakaf ini, tadi kan wakif telah memberikan harta benda miliknya kepada nazir. Nah, nazir ini berhak mendaftarkan tanahnya yang berstatus hak milik menjadi atas nama nazir tersebut. Kemudian, tanah milik yang diwakafkan sebagian dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu. Jadi, untuk wakaf yang diwakafkan sebagian, itu ada pemecahan sertifikat terlebih dahulu. Jadi ada 2 sertifikat, yang dimana sertifikat pertama untuk nazir, yang sertifikat kedua itu untuk wakif. Jadi dua-duanya imbang mempunyai 2 sertifikat. Kemudian mengenai pengumuman harta benda wakaf yang diatur dalam pasal 44 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 42 Tahun 2006. Terkait pengumuman harta benda, kita bisa melihat dalam suatu website atau dalam kantor Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Saya menyatakan perubahan status harta benda wakaf dalam pelaksanaannya itu diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49, yang dimana perubahan atas suatu benda harta wakaf dalam bentuk penukaran dilarang. Jadi perubahan status suatu benda wakaf itu dilarang kecuali jika memiliki suatu izin dari menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang pasal 46 di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi di pasal 46 ini ada pengelolaan dan bagaimana sih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang di pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 menyatakan ada pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang uangnya hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah
Kemudian dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Selanjutnya, dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf dan badan wakaf Indonesia, yang dimana dalam peraturan pelaksanaannya di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 di dalam pasal 53 itu nazir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri Agama atau Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Jadi nazir wakaf itu berhak memperoleh pembinaan dari Kementerian Keagamaan dan dari Badan Wakaf Indonesia. Di dalam undang-undang ini tujuan pembinaannya adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Nah, jadi di sini adalah yang ditekankan adalah bagaimana peningkatan etika dan moralitas dan profesionalitas seorang nazir dalam mengembangkan atau mengelola harta benda wakafnya. Kemudian untuk pengawasan, bagaimana pengawasannya itu dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat secara aktif baik pasif. Terakhir, dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan sanksi administratif, yang mana pelaksanaannya itu diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006. Pertama, Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang tidak menjalankan kewajibannya. Yang kedua, peringatan tertulis paling banyak 3 kali untuk 3 kali kejadian berbeda. Jadi, yang ketiga, penghentian sementara atau pencabutan izin dari kementerian untuk orang-orang atau lembaga-lembaga yang tidak menjalankan kewajibannya. Itu ada 8 pasal yang tadi saya sebutkan, bagaimana seorang baik wakif, baik nazir, baik lembaga-lembaga pemerintahan yang ada menjalankan regulasi-regulasi dalam perundang-undangan ini supaya tercipta sebuah peralihan hak atas tanah itu yang sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang, supaya tidak terjadi adanya sengketa atas tanah wakaf yang sering kita dengar, sering terdengar ada sengketa mengenai wakaf. Dalam peraturan selanjutnya itu dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN dan bersama Kepala BPN nomor 2 tahun 2017 tentang cara pendaftaran tanah wakaf. Mereka berkolaborasi mengeluarkan sebuah surat edaran, yang dimana surat edaran 1/SE/3 Romawi 2018, yaitu bagaimana petunjukan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat untuk peribadatan di seluruh Indonesia. Baik pemohon menyertakan beberapa surat, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada surat permohonan, ada surat ukur, ada SHM, surat hak milik, itu merupakan bukti kepemilikan yang sah, ada akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf, dan terakhir ada surat pengesahan nazir yang dikeluarkan oleh KUA dan surat pernyataan nazir tentang tanahnya tidak sedang dalam perkara sengketa ataupun sedang tidak dijaminkan. Baik, selanjutnya mengenai wakaf sendiri, juga kita sering mendengar wakaf itu sering terjadi sengketa, baik antara orang perorangan, organisasi ataupun badan hukum pastinya. Yang dimana sering sekali di Indonesia terjadi sengketa atas tanah mengenai wakaf. Pastinya di sini sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa tanah itu secara di luar pengadilan. Di dalam undang-undang pun telah diatur, yang dimana dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan mendahulukan penyelesaian wakaf lewat musyawarah mufakat, baik melalui mediasi ataupun arbitrase dan lain-lain. Jadi dalam undang-undang ini juga mengutamakan juga penyelesaian sengketa tentang wakaf ini melalui musyawarah mufakat. Bagaimana penyelesaian ini di luar pengadilan, tidak sampai tingkat kasasi. Kemudian saya juga mengambil beberapa contoh mengenai sengketa tentang wakaf itu dari beberapa peraturan-peraturan yang ada. Saya mengambil itu mengenai contoh-contoh kasus itu ada saya buat mengenai tanah wakaf yang
dikuasai oleh pihak ketiga. Nah, di sini itu penjelasannya itu mengenai tergugat 1, dari tergugat 1 hingga tergugat 13. Jadi di sini kurang lebih ada 13 tergugat yang dimana telah membangun rumah di atas suatu tanah wakaf. Kemudian nazir mempunyai akta ikrar wakaf dan sertifikat hak milik atas sebuah tanah tersebut yang diwakafkan. Kemudian contoh kasus kedua, ada harta wakaf harus dimiliki sah. Ini tertuang dalam perkara nomor 174 garing agama garing 2017 yang dimana wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Kemudian yang ketiga ialah wakaf dalam tanda kutip wakaf yang belum wakaf. Artinya apa? Jadi ada yang dikatakan suatu wakaf tapi itu bukan wakaf. Jadi bentuknya itu seperti ada surat wasiat yang menyatakan seluruh harta diwariskan dalam dokumentasi itu disebut wakaf. Jadi orang itu membuat sebuah surat wasiat pada tahun 1942. Dia menghimpun seluruh hartanya itu diwariskan kepada anaknya dan didokumentasikan dengan disebut wakaf. Bisa saya ambil kesimpulannya dari kasus ini, dalam tanda kutip wakaf yang bukan wakaf itu ialah sekalipun ada kata wakaf dalam sebuah wasiat, tanah itu bukanlah suatu tanah wakaf yang dimasukkan dalam perundang-undangan ataupun dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Jadi mengenai wakaf itu harus ada pembuktian yang sah, harus ada akta ikrar wakaf, harus ada penunjukan nasir, harus ada pendaftaran tanah wakaf tersebut. Jadi tidak hanya menyatakan oh ini wakaf, tidak, harus ada pembuktian yang jelas. Dari 3 kasus ini nanti akan saya capture di atas. Saya ambil dari peraturan, dari mana peraturan tersebut saya ambil. Nah, kesimpulannya ialah mengenai sengketa tanah wakaf ini menurut saya pribadi ialah sebenarnya mudah. Ketika kita mempunyai bukti yang sah, kita orang yang menang, kita kuat akan suatu pembuktian. Karena jika hanya mengenai omongan baik secara lisan itu buktinya tidak kuat. Karena ketika kita memegang sebuah bukti, sebuah akta yang menyatakan bahwa kita adalah seorang ahli warisnya, kita adalah orang yang berhak, kita adalah seorang nazir, kita adalah seorang wakif, itulah yang akan dimenangkan, itulah yang akan dibuktikan di pengadilan. Karena sebenarnya ialah wakaf itu diambil atau kita buktikan itu secara dalam bentuk suatu bukti yang sah, tidak hanya dengan lisan. Jadi mengenai sengketa-sengketa tentang wakaf itu sebenarnya pembuktiannya saja, tidak perlu dengan omongan, tapi pembuktian apakah kita memegang akta yang kuat atau tidak. Dan sudah jelas dalam perundang-undangan bagaimana regulasinya mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, bagaimana cara kita mengembangkannya, bagaimana cara kita mendaftarkan suatu akta, itu sudah jelas. Jadi kita kembali, kita melihat, kita membaca bagaimana peraturan yang ada supaya kita terbebas dari adanya sengketa-sengketa yang ada. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun beberapa kalimat yang tidak sesuai atau tidak jelas, ataupun ada perkataan ataupun kalimat, saya minta maaf. Dan juga mengenai sumber yang saya gunakan ataupun yang saya baca dan saya telaah dan saya riset, jika itu ada salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Shalom, selamat pagi, siang, sore. Terima kasih Bu dosen.